saya ini sebenarnya lagi ngajarin untuk balik, dan saya dulu mungkin 11-15 tahun yang lalu itu merasa kesulitan ngomong lingkungan, ngomong buhun, ngomong karuhun, ngomong tritangtu. Hari ini tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu-ibu, terbongkar ya dari pidato Kang Deddy. Apa maksud tujuan Kang Deddy menjadi gubernur Jawa Barat ya? Andaikan semua gubernur seperti ini, mungkin ya kita tahu Indonesia menjadi lebih baik lagi ya. Seperti apa sampai Kang Deddy tahan ya, menahan air matanya untuk menceritakan ya apa maksud tujuan beliau menjadi gubernur. Mari kita simak bersama-sama ya Bapak Ibu. Kenapa? Ternyata hari ini orang sudah mulai sadar akan taubat. Cuman taubatnya sudah ekologinya udah hancur. Nah, makanya saya katakan taubat hari ini adalah taubat ekologi. Sadar akan mengembalikan tata ruang, sadar akan pendidikan yang sudah mengalami kesesatan dan penyesatan berpikir, sadar akan birokrasi dikembalikan pada fungsi dan perannya, sadar para penyelenggara negara harus sering tapa brata, sering berpuasa, sering saum. Untuk apa? Agar dia bisa menangkap sinyal. Kalau nggak bisa nangkap sinyal ya budek. Kalau sudah budek ya nanti nggak bisa lagi baca fenomena. Nah, kalau seperti itu maka tidak punya rasa, karena inti dari kehidupan itu, kepemimpinan itu dalam pandangan saya adalah rasa dan perasaan. Sehingga pemimpin itu orang melakukan dia tidak boleh melakukan, orang memakan dia tidak boleh memakan, orang ramai dia diam. Ada saatnya berkumpul dengan ribuan orang dengan riang gembira, ada saatnya dia sendiri tidak boleh diganggu oleh siapapun. Dengar suara knalpot pun dia tidak boleh. Kenapa? Dia harus ada ruang di mana dia ada keheningan. Sehingga saya jujur aja, sejak dia saya apa yang setiap hari saya rasakan, tangis. Ini kok, ini ya besok apa? Ini apa kon alam begini? Fenomena. Untuk itu ya tidak boleh lagi mengumbar syahwat. Ini penting. Jadi pertanyaan, kalau di era kerajaan, kenapa meninggalkan legacy yang begitu kuat sampai hari ini? Cerita Bekasi, kita selesaikan bersama. Gotong royong 500 miliar, hajar, ayo, semangat semua orang. Kali Bekasi harus segera dikeruk, pelebaran. Begitu turun Pak, kontomnya tidak bisa bekerja Pak. Kenapa? Sudah jadi sertifikat Pak. Kamu kenapa? Takut Pak. Tongsil. Kuno, aing, keluar aing apa? Ayo jalan kamu keruk. Demi kemanusiaan, demi keadilan. Ini adalah peristiwa yang luar biasa. Pemimpin harus tampil dan berani mengambil pesan. Jalan kamu. Jalan. Ternyata proyeknya ada Pak, 500 miliar. Jadi pekerjaan itu sudah 2 tahun tidak berjalan. Dan saya katakan terus jalan. Saya masuk lagi ke Gabus. Bongkar hari ini, bongkar. Saya baru sadar setelah bongkar itu malamnya di WA teman-teman saya. Kang Deddy selamat, konon teh jagoan di Bekasi numpang hebat-hebatnya di sini. Untung nggak bejalan aja mah. Untuk aing sih saya. Makanya Anda pemimpin itu jangan tipis kuping, jangan sekali-kali pemimpin terlalu banyak mendapat informasi. Bahaya. Kenapa? Mal tulus. Saya pemimpin itu tidak semuanya. Bila perlu pemimpin itu budek. Kenapa harus budek? Karena ketika Anda bertindak sesuatu yang itu banyak kepentingan orang, ekonomi, politik, Anda banyak ditelepon orang. Pak Deddy itu punya saya, Pak Deddy punya saya, Pak Deddy punya saya. Nah, kemudian kalau Anda budek kan enak, ya kan? Budek enak. Kenapa? Tegak dengi, dia ketemu bijaan. Kunaon bupati eta dicarek lain, kita pun tegak dengi. Eta mah budek bupati tahu paling angker. Ini penting Pak. Nah, setelah itu baru saya lihat urai. Setelah itu apa? Baru sepanjang sejarah bangunan digusur didukung publik. Bongkar belahar itu Pak, sikat belahar itu Pak, sikat belahar itu Pak. Tetapi kan tidak seperti itu. Memang pemimpin harus punya uang tunai. Kenapa? Masih. Anda tahu nggak pada akhirnya berapa? Itu kali Bekasi, AF itu dijualnya 1 juta per meter. Kali berapa ribu, berapa puluh miliar. Nah,
sensitivitas kesadaran itu, apakah Deddy Mulyadi klinik? Enggak, saya rasional. Untuk itu saya berpikir, ini hujan harus segera dicari cara agar tidak deras. Maka BMKG, ternyata kita selama ini tidak pernah memanfaatkan BMKG sebagai mitra. Bayangin, Jawa Barat provinsi dengan tingkat bencana yang sangat tinggi tidak punya radar satu. Memang setiap hari orang sini baca radar Karawang. Nah, kemudian saya akhirnya modifikasi cuaca dan sampai kemarin bisa terkendali. Dan insya Allah mudah-mudahan sampai Lebaran bisa terkendali. Kenapa ini dilakukan? Karena resiko dari banjir itu mahal. Pertanyaannya adalah apakah sekarang musim hujan ekstrim? Tidak. Hanya 20 sampai 30 mm rendah. Tapi kenapa sudah banjir? Daya dukung lingkungannya sudah tidak memenuhi syarat. Di Bekasi dan Kota Bekasi serta Karawang, jumlah perumahan pemukiman tidak terkendali. Sawah dibangun di tengahnya perumahan sehingga rumahnya tenggelam. Di pinggir sungai dibangun perumahan, tingkat urban yang tidak terkendali, penduduk lokalnya lebih berpikir untuk mendapatkan uang dibanding mencintai lingkungannya tertata dengan rapi. Dan itu juga terjadi pada Purwakarta. Ini maka harus ada cara berpikir, maka harus kembali kemana? Balik ke iman, balik ke induk. Jadi kata orang Sunda itu adalah pulang kasarakan pangbalikan, lembur matu dayuh mane banyar karang pamidangan. Kata orang Jawa disebutnya balik ke diri. Nah, saya ini sebenarnya lagi ngajarin untuk balik, dan saya dulu mungkin 11-15 tahun yang lalu itu merasa kesulitan ngomong lingkungan, ngomong buhun, ngomong karuhun, ngomong tritangtu. Hari ini tidak. Kenapa? Ternyata hari ini orang sudah mulai sadar akan taubat. Cuman taubatnya sudah ekologinya udah hancur. Nah, makanya saya katakan taubat hari ini adalah taubat ekologi. Sadar akan mengembalikan tata ruang, sadar akan pendidikan yang sudah mengalami kesesatan dan penyesatan berpikir, sadar akan birokrasi dikembalikan pada fungsi dan perannya, sadar para penyelenggara negara harus sering tapa brata, sering berpuasa, sering saum. Untuk apa? Agar dia bisa menangkap sinyal. Kalau nggak bisa nangkap sinyal ya budek. Kalau sudah budek ya nanti nggak bisa lagi baca fenomena. Nah, kalau seperti itu maka tidak punya rasa, karena inti dari kehidupan itu, kepemimpinan itu dalam pandangan saya adalah rasa dan perasaan. Sehingga pemimpin itu orang melakukan dia tidak boleh melakukan, orang memakan dia tidak boleh memakan, orang ramai dia diam. Ada saatnya berkumpul dengan ribuan orang dengan riang gembira, ada saatnya dia sendiri tidak boleh diganggu oleh siapapun. Dengar suara knalpot pun dia tidak boleh. Kenapa? Dia harus ada ruang di mana dia ada keheningan. Sehingga saya jujur aja, sejak dia saya apa yang setiap hari saya rasakan, tangis. Ini kok, ini ya besok apa? Ini apa kon alam begini? Fenomena. Untuk itu ya tidak boleh lagi mengumbar syahwat. Ini penting. Jadi pertanyaan, kalau di era kerajaan, kenapa meninggalkan legacy yang begitu kuat sampai hari ini? Cerita Majapahit di acara hari jadi itu dalam bahasa Wewengkon, tapi saya perlu waktu untuk belajar bahasa Cirebon lebih dalam, atau mungkin harus nikah dulu sama orang Cirebon. Pak Bupati beserta Wakil Bupati yang saya hormati, yang tadi membaca naskah pidato dalam bahasa Cirebon Buhun, agak terbata-bata, saya lihat mungkin agak kesulitan juga, atau mungkin sebagian nggak ngerti juga istilahnya. Para anggota DPRD juga saya lihat ada yang dari wewengkon Cirebon yang dipengaruhi oleh dialek kebudayaan Jawa Ngapak, ada yang Cirebon dialek Cirebon, ada yang Cirebon dialek Sunda. Ada 3 kebudayaan yang ada di sini yang saya sangat memahaminya, dan yang paling utama adalah cermin bahwa Cirebon adalah kabupaten yang kaya akan hasanah kebudayaan. Saya tidak akan menyebut satu persatu
satu yang hadir karena sudah disebut oleh Ibu Ketua DPRD tadi dan sudah disebut oleh Pak Bupati. Nanti kalau saya sebut lagi jadi terlalu lama waktu untuk menyebut nama orang. Nanti yang tidak disebut marah pulangnya. Akhirnya nanti ngebully saya di media sosial. Ini gara-gara Deddy Mulyadi. Yang pertama bahwa Cirebon Caruban adalah sebuah daerah yang memiliki karakter eksentrik dalam sebuah kebudayaan, dan dia kebudayaan yang masih tersisa sejarah kebudayaan Sunda yang berasal dari kebudayaan Galuh, kebudayaan Pakuan, kemudian menjadi kebudayaan Galuh Pakuan Pajajaran. Yang lain hanya cerita yang bersifat narasi sastra atau cerita dalam babat parahyangan. Cerita-cerita, kemudian wujud nyatanya yang ada hanya beberapa yang saya lihat. Yang pertama masih adanya batu tulis yang kemarin saya kunjungi, dan yang kedua masih adanya mahkota binukasi yang dititipkan dari Raja Pajajaran oleh Senopati Jayaperkasa di akhir masa kekuasaannya, kemudian disimpan sekarang di Museum Sumedang. Ada 3 titik peradaban yang saya lihat. Satu, pengembaranya Kanjeng Prabu Siliwangi dari Pakuan Pajajaran kemudian menikah dengan santri yang ada di Karawang, melahirkan keturunan yang pada akhirnya melahirkan Kesultanan Cirebon. Kemudian Kesultanan Cirebon merasa harus berdiri sendiri karena memiliki pemahaman dan keyakinan yang berbeda dengan leluhurnya yang akhirnya terpisah dari Pakuan Pajajaran. Dari seluruh rangkaian itu yang paling menarik adalah bahwa dari sekian rangkaian peristiwa di mana Kacirebonan memisahkan diri dari Pakuan Pajajaran, justru hari ini di antara kebudayaan di Jawa Barat yang masih sangat menghormati dan menyebut nama Prabu Siliwangi dalam hari jadinya hanya di Cirebon. Di tempat lain saya tidak pernah mendengar. Artinya bahwa meski berpisah dengan sang ayah, meski berpisah dengan leluhur Pakuan Pajajaran, perpisahan hanya keyakinan, bukan perpisahan lahiriah dan bukan perpisahan kebatinan. Beda antara keyakinan dengan kebatinan. Karena itulah sehingga kita bisa memahami Pakuan Pajajaran justru dari Cirebon. Masih disebut dalam paripurna, masih disebut sebagai bentuk penghormatan. Mungkin kalau di tempat lain menyebut di rapat paripurna, besoknya ada yang demo di depan. Ini paripurna sudah mengarah pada kemusyrikan. Dan yang di Cirebon ini pluralisme tentang pemahaman Islam, NU-nya juga deket-deket ke NU gaya Jawa Timuran, ke NU gaya Jawa Tengahan. Ini perbedaannya. Sehingga saya di Cirebon relatif sejak lama selalu diterima dan dialektika berpikir yang saya miliki. Nah, yang menjadi problematika hari ini adalah apakah cerita sejarah itu hanya akan mencerita babat pantun, hanya akan mencerita dalam kidung Cirebonan. Jadi kalau lihat tayangan kemarin ulang tahun anak saya nih yang Sukma Ayu, saya menyajikan kidung doa buat anak saya justru dalam sastra Cirebon. Apakah hanya dalam itu? Tidak. Apa sih yang menjadi problem Indonesia? Yang menjadi problem Indonesia ini adalah cerita masa lalu dianggap mistik, bukan cerita masa depan. Dan kita lebih memilih masuk dalam cerita-cerita mistisisme, bukan cerita akademik, bukan cerita yang dituangkan dalam undang-undang, bukan cerita yang dituangkan dalam peraturan gubernur, bukan cerita yang dituangkan dalam peraturan daerah, bukan cerita yang dimasukkan dalam sebuah konstitusi. Inggris membuat cerita narasi sejarah peradabannya dalam konstitusi, Australia dalam konstitusi, Amerika dalam konstitusi, Iran dalam konstitusi, Arab Saudi dalam konstitusi, semuanya dalam konstitusi. Sehingga peradaban modern yang mereka lalui, Arab tumbuh menjadi manusia modern kekinian hari ini, tapi mereka tidak lupa terhadap budaya Arabnya. Tiongkok hari ini masuk dalam percaturan dunia, dia tumbuh menjadi negara yang kuat dan menuju arah adidaya dengan budaya Tiongkoknya, budaya Cinanya, budaya Konghucunya, tetapi dia masuk dalam narasi politik kapitalisme yang berbasis komunisme. Dia menjadi raksasa baru, dia raksasa dengan peradaban baru
dengan tatanan baru, tetapi dia tetap menampilkan tata nilai kebudayaan lamanya yang harus menghegemoni dunia. Orang Tiongkok keturunan yang ketujuh tetap di Indonesia, dia tetap merayakan Imlek. Keseniannya tetap barongsai, salamnya tetap gong cipacat. Pertanyaannya adalah, anak kita yang pindah rumah dari kampung, pindah ke perumahan di kota Cirebon atau di kota Sumber, bahasanya sudah berbeda, makanannya sudah berbeda, gaya hidupnya sudah berbeda. Dan saya mempelajari adalah setiap daerah yang meninggalkan kebudayaannya, maka daerah itu akan terhegemoni politiknya, akan terhegemoni ekonominya, tanahnya akan berpindah tangan, ekonominya akan berpindah tangan, perputaran ekologinya akan berpindah tangan, politiknya juga akan didominasi oleh wajah baru dan politik baru. Untuk itu maka momentum ini saya ingatkan, yang pertama adalah mari kita bersama-sama antara bupati sebagai kepala daerah, sebagai eksekutif, dengan DPRD untuk segera melakukan perubahan tata ruang Cirebon secara paripurna. Tata ruang jangan hanya didasarkan pada pengetahuan yang bersifat kekinian, tapi tata ruang harus didasarkan pada historical ecological. Historical adalah tidak boleh tata ruang lepas dari sejarahnya. Situs-situs kebudayaan, situs-situs peninggalan masa lalu tetap harus dilindungi dengan aspek-aspek ekologikal. Artinya aspek ekologinya harus juga dilindungi. Tidak boleh ada perusakan di situ. Hutannya harus tetap terjaga, carubannya harus tetap terjaga, danau-danaunya harus tetap terjaga, sungai-sungainya harus tetap terjaga. Saya pelajari Vietnam. Hamdan wa syukranillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, Bapak Ibu, itu dia tadi pidato dari Kang Deddy Mulyadi ya, yang mana maksud beliau ya menjadi gubernur yaitu untuk mengubah pola pikir masyarakat ataupun ya mengingatkan masyarakat betapa pentingnya menjaga alam ya, dan terus menjadi lebih baik lagi ya, terutama merubah pola pikir ya, yang mana banyak salah ya dalam pemikiran seperti kita harus begitulah ya. Dan Kang Deddy pun tadi sudah dijelaskan ya, merubah pola pikir ya, yang mana ternyata inilah ya, gubernur seperti inilah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya, yang tidak hanya omon-omon ya, langsung kerja nyata. Oke, itu dia ya video kali ini ya, kita semoga bisa diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari yang baiknya ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih, sampai berjumpa di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.